Aku Indah, umurku 25 tahun, aku sudah menikah, aku memiliki satu anak berusia 2 TH. Aku seorang wanita karir, walaupun aku seorang ibu, aku juga bekerja di salah satu kantor besar di daerah pusat Jakarta. Aku terhitung anak baru di kantor itu, karena aku sempat 1 TH mengurus anak di rumah dan tidak bekerja. Sebenarnya aku tidak ingin bekerja lagi, tapi aku adalah orang yang tidak bisa berdiam diri saja di rumah. Anakku dijaga ibuku di rumah. Ya, ibuku sudah pasti sangat sayang pada putriku karena dia adalah cucu pertama di keluargaku. Suamiku adalah seorang pekerja yang selalu tugas dinas berpindah-pindah keluar kota, maka dari itu kami hanya bisa bertemu selama 1 minggu dalam 1 bulan. Baru 1 TH terhitung aku bekerja di kantor ini, aku adalah orang yang supel, aku mudah bergaul, aku senang karena ditempatkan di divisi ini. Aku merasa sangat senang dengan teman satu timku, terlebih kami memiliki tim leader yang cukup kompeten. Selain itu wajahnya sangat tampan. Kurasa aku menyukainya dari pertama pertemuan kita. Awalnya aku ingin membuang perasaan terlarang ini, tapi ternyata aku semakin menyukainya karena dia sangat baik, namanya Leo. Aku tahu dia sudah beristri, aku juga tahu dia belum memiliki anak, aku banyak tahu tentangnya, makin aku tahu tentangnya semakin aku terpikat oleh pesonanya. Dia laki-laki yang sangat polos, padahal aku sering memberi tanda untuk menggodanya, bahkan terang-terangan di depannya. Tapi sepertinya dia tidak tahu arti dari semua sentuhanku untuk menggodanya. Kadang aku sengaja berdiri tepat di sampingnya dan sedikit bersandar di tubuhnya, aku biarkan dia sedikit menyentuh sebagian dari tubuhku. Awalnya aku hanya ingin menggodanya saja, tapi sepertinya semakin lama rasanya aku ingin bisa menyentuhnya seutuhnya. Hari ini kami pulang kerja bersama, ketika di lift aku sengaja berdiri tepat di belakangnya. Aku merasa berdebar berada di belakang tubuh laki-laki yang sangat keren ini. Rasanya aku ingin memeluknya dari belakang, akhirnya tanpa kusadari tanganku menarik tubuhnya sampai menekan bagian depan tubuhku. Aku biarkan dia bersandar dan semakin menekanku ke belakang, aku harap kali ini dia menyadari maksud dari sikapku. Dia membonceng aku di motornya, otomatis aku memeluknya dari belakang. Aku mulai merasakan kehangatan tubuhnya, rasanya aku ingin mengatakan hal yang sebenarnya aku inginkan. Mungkin terdengar seperti aku murahan, tapi aku sungguh hanya inginkan dia. Sebenarnya hubunganku dengan suamiku kurang harmonis, aku merasa suamiku pun punya wanita lain selain diriku, karena aku sempat melihat chatnya dengan wanita itu. Anehnya aku sama sekali tidak merasa marah ataupun cemburu. Aku lebih cemburu jika membayangkan Leo bersama istrinya. Sepertinya cintaku telah pudar untuk suamiku. Karena pengkhianatannya padaku, hingga membuat perasaanku pada Leo semakin membara. Ternyata di pertengahan jalan kami kehujanan, Leo tiba-tiba menepikan motornya di parkiran hotel. Aku sempat terkejut. Apa mungkin sepanjang hari ini dia peka dengan semua godaan yang kulakukan? Tapi sepertinya dugaanku salah, kulihat wajahnya memucat setelah melihat tulisan yang ada di depannya, dia baru sadar kalau dia masuk ke area parkir hotel. Tiba-tiba telepon selularku berdering, aku langsung angkat karena ternyata ibuku yang video call. Aku sapa anakku yang kini ada di layar ponselku. Aku izin pulang telat karena sedang berteduh. Setelah lama berbincang langsung ku akhiri panggilannya. Selamat malam Pak, sapa seorang security yang sedari tadi memperhatikan kami berdua. Selamat malam juga, jawab Leo yang sedikit kikuk. Bapak dan istri sedang berteduh? Sekalin saja Pak menyewa kamar di sini ada jasa mengeringkan baju juga. Sepertinya Bapak dan Ibu sangat kebasahan, lanjut security itu menawarkan. Sontak kami sedikit terkejut, security menganggap kami berdua pasangan suami istri, mungkin karena tadi pas security ini memperhatikan aku berbincang dengan anakku di telepon. Oh begitu ya Pak, apa bisa check-in di jam 7 malam gini Pak? Sambungku bertanya, sambil kulihat Leo yang masih gugup harus bicara apa.
Bisa kok Bu, coba aja langsung ke customer service-nya di lobi. Sayang, sepertinya baju kita basah banget, hujannya juga deras banget, masih belum berhenti. Kalau begini terus aku bisa masuk angin nih, ucapku sambil melingkarkan tanganku di tangan Leo, untuk menenangkan hatinya agar tidak gugup. Oh ya udah kita check-in aja, makasih ya Pak infonya, balasnya. Akhirnya tanpa pikir panjang, kami langsung menuju customer service. Rasanya semakin mendebarkan ketika Leo langsung memesan kamar. Aku dan Leo berusaha tenang agar terlihat seperti pasangan suami istri sungguhan. Kami memesan kamar selama 4 jam. Jasa laundry bajunya selesai berapa lama ya Mbak? Tanya Leo ke customer service yang ada di depannya. 1 jam selesai Pak, nanti petugas laundrynya akan mengambil baju Bapak ke kamar. Oke, terima kasih ya Mbak, ucap Leo. Dan kami pun menuju kamar sesuai nomor yang tertera di kunci. Sepanjang perjalanan aku merasa suhu tubuhku semakin memanas, rasa tak percaya dan tidak terduga saat ini aku dan laki-laki yang kuinginkan berada dalam satu kamar. Wah bikin deg-degan aja kamu endah, ucap Leo melepas paniknya, langsung duduk lemas di sofa dalam kamar. Deg-degan kenapa? Tanyaku pura-pura polos sambil duduk di sampingnya. Bilang kalau kita suami istri, sambungnya yang masih panik sambil menggaruk lehernya yang mungkin tidak gatal. Bukan aku yang bilang, kan seculitnya yang bilang. Aku cuma nerusin ucapannya aja, di luar hujannya deras banget gak tahu sampai kapan. Emang Bapak tega kalau aku kedinginan masuk angin pakai baju basah kayak gini? Sambungku membela diri. Ya udah, buka baju kamu, sebentar lagi petugas laundrynya mau datang ambil baju kita, perintahnya. Di sini. Di depan Bapak, tanyaku sedikit menggoda, kulihat wajahnya langsung memerah. Ya di kamar mandilah Anda, kan di sana ada handuk juga, tolong ambilin 1 handuk buat saya sekalian, ucapnya sambil bangun dari duduknya. Bapak buka baju di sini, tanyaku lagi yang masih menggodanya. Iya saya buka di sini, kamu di kamar mandi, jawabnya lagi sambil menunjuk arah kamar mandi. Oke bos, ucapku menggoda lagi sambil tertawa. Segera aku berjalan ke kamar mandi dan memberikan 1 handuk untuknya. Sepertinya menggodanya begitu membuat diriku sedikit tenang, padahal aku juga malu dan berdebar-debar gini. Akhirnya petugas laundry pun datang mengambil baju basah kami. Sekarang kami berdua hanya terbalut handuk hotel tanpa baju dalam sama sekali. Keadaan ini membuat hatiku semakin berdebar dan tubuhku memanas. Fantasi liarku menari-nari dalam pikiranku, membuat hasratku semakin menginginkannya. Pak saya lapar nih, pesan makan Pak, ucapku memecah kecanggungan. Iya, saya juga lapar nih, kamu mau makan apa? Bakso, kayaknya enak anget-anget gitu. Sama minumnya jeruk anget Pak. Oke, jawabnya langsung menelpon layanan kamar. Kami menunggu makanan selama 30 menit. Sebelum makanan datang, kami menonton TV acara Cartoon Anak. Sepertinya aku tahu dia lebih gugup dariku, makanya dia menonton acara anak yang bisa membuat tawa kita tidak canggung. Akhirnya makanan tiba, kami makan sambil terbalut handuk saja. Sepertinya dia selalu berusaha tidak memandangku, makanya aku bisa puas sekali menatapnya tanpa canggung. Kulihat wajahnya semakin merah karena tahu sedari tadi aku pandangi. Lucunya.